Bab 66. Zain menggeram kesal saat melihat kamarnya yang sudah berubah menjadi tak beraturan. Spray yang berwarna pink, kamar yang berantakan, posisi televisi sudah pindah. Padahal Zain sangat nyaman menonton televisi sambil berbaring di kasur. Tapi sekarang kenyamannya direnggut oleh Gia. "Bangun," titahnya pada Gia. Ia menghentakkan kakinya karena kesal, tapi Gia sama sekali tak mengindahkan panggilannya. Mendengar Zain berteriak, Gia merasa jengah. Ia membuka matanya dan bangkit dari baringannya. "Apa?" tanyanya. Ia menatap Zain tak kalah tajam. Seharian ini Sonya memberikan petuah pada Gia agar Gia mampu melawan Zain. Sonya menyuruh Gia agar tak kalah dan tak tunduk pada Zain. "Kenapa kau merusak kamarku?" tanya Zain. Ia berusaha menekankan suaranya agar lebih lembut. "Kenapa memangnya? Bukankah aku istrimu? Lalu, kenapa kau keberatan?" cibir Gia. Ia menyunggingkan senyum sinisnya kala Zain terlihat frustasi. Benar kata Sonya, tak ada gunanya tunduk pada Zain atas kesenangannya. Ada kesenangan tersendiri kala ia melawan Zain. "Kau tidur di sofa, aku akan mengganti spraynya lagi," titah Zain. "Tidak mau, kau saja yang tidur di sofa," suruh Gia tak mau kalah. Mata Zain membeliak saat Gia membalikkan ucapannya. "Kau hanya menumpang di sini, jadi patuhi aku. Sekarang kau turun, aku akan mengganti spraynya. Jika anggap aku menumpang, kau bisa memberitahu kode apartemenku yang baru, dan aku akan pindah dari sini," ujarnya dengan santai. "Gia!" Suara Zain naik 1 oktav. "Apa?" tantang Gia. Ia melotot galak pada Zain. Lelaki itu sudah menyeretnya ke dalam masalah pelik. Ia takkan mudah lagi terintimidasi. Zain meruap oksigen sebanyak-banyaknya. Ia menetralkan rasa kesalnya. Ia tak ingin berdebat karena pasti akan mengganggu perkembangan calon anaknya mereka. Tanpa membalas ucapan Gia lagi, Zain melangkahkan kakinya menuju walk-in closet. Matanya kembali membulat sempurna saat lemari milik Gia sudah berada di walk-in closet miliknya. Tak ada lagi seni dalam kamarnya. Gia menyabotase semuanya. Zain mengedarkan punggungnya di dinding. Matanya menerawang sisi ruangannya. Sepertinya mulai saat ini dirinya harus ekstra sabar untuk menghadapi Gia. Apalagi Zain yakin di balik keberanian Gia ada sosok Sonya yang mendukungnya. "Zain, awas saja kau semena-mena pada menantu Momi," seru Sonya saat berada di dekat pintu. Sonya pulang setelah makan malam bersama anak dan menantunya. Zain yang mengantarkan Sonya ke pintu hanya berdehem. Setelah mengantarkan Sonya, ternyata dia sudah berada di kamar. Entahlah, Zain bingung. Apakah malam ini ia bisa tidur nyenyak atau tidak? Setelah masuk ke dalam kamar, Gia membaringkan tubuhnya dengan posisi meringkuk. Ia menutup sekujur tubuhnya dengan selimut. Ada sesak menghimpit dadanya. Pertemuannya dengan Sonya mengingatkan pada mendiang ibunya. Walaupun dia mulai berani membantah Zain, tapi ada kesedihan yang menderanya. Besok ia akan kembali seperti tadi. Merasakan mual dan muntah tanpa ada yang membantunya ketika dia merasa lemas. Takkan ada yang bisa dia minta tolong saat dia ingin sesuatu. Bagaimana jika dia mengidam sesuatu? Sebagai wanita normal, dia ingin sekali masa kehamilannya ada yang mendampinginya, ada yang menemaninya saat memeriksakan kandungannya. Tapi semua itu takkan pernah ia rasakan. Ia harus melakukannya semuanya seorang diri. Ayah dari bayi yang dia kandung saja menyebut dirinya dan calon anaknya hanya alat balas dendam. Setelah mengantar Sonya sampai ke depan pintu, Zain pun melangkahkan kakinya ke kamar. Ia membuka handle pintu dengan perlahan. Zain diam terpaku saat melihat tubuh Gia. Bergetar pertanda Gia sedang menangis. Zain menghela nafasnya. Ia ingin menerjang gadis malang itu, memberikan kecupan dan memeluknya, mengelus perutnya. Haruskah dia melakukannya?
Perlahan Zayan melangkahkan kakinya ke arah ranjang. Ia tak bisa berpura-pura menyuruh Gia untuk tidur di sofa hanya untuk melihat wajahnya. Ia pun memutuskan untuk naik ke ranjang dan membaringkan dirinya dengan membelakangi Gia. Tunggulah sebentar lagi. Kau dan calon anak kita adalah prioritasku. Saat semuanya sudah selesai, Zayan membatin dalam hati. Hatinya meronta-ronta ingin berbalik dan merengkuh Gia dalam dekapannya. Namun, akal sehatnya kembali aktif. Ia harus menahan selama beberapa waktu ke depan. Akhirnya mereka pun terlelap dengan saling memumbungi, saling mendekap luka, berharap sebentar lagi ada kebahagiaan yang menyapa mereka. "Bagaimana bisa, teriak Santos pada anak buah di depannya. Ia terperanjat kaget kala anak buahnya mengabarkan bahwa aset warisan miliknya telah dibekukan oleh Sonya. Ia menggeram kesal, kebenciannya kepada kakak tirinya semakin bertambah. Santos mengeraskan rahangnya. Bagaimana mungkin ia melupakan Sonya? Walaupun seorang wanita, Sonya tak bisa dianggap enteng. Hanya Santos yang tahu watak kakak tirinya. Bahkan Albert pun mungkin tak tahu betapa pandainya Sonya. Di balik wajah tenang Sonya selalu membereskan sesuatu masalah dengan caranya. Bahkan tak ada yang menduga cara apa yang dilakukan oleh Sonya. Ia melakukannya dengan rapi, super rapi. Seorang wanita berjalan dengan menjaya ke arah Santos. Wanita itu memakai piyama yang super tipis. Pahanya dibiarkan menjadi santapan anak buah Santos yang menatapnya dengan tatapan lapar. Tapi ia seolah tak peduli. Baginya menggoda Santos adalah hal utama. Dialah alias Lisa, mantan istri Zayan dan kekasih Tony. Ia dan Tony sepakat untuk menggoda Santos karena hanya Santoslah yang berani melawan seorang Zayan Smith. Dan jika Santos berhasil, mereka akan membunuh Santos dan membawa apa yang Santos rebut dari Zayan. Sayangnya, mereka terlalu naif. Mereka tak tahu betapa bahayanya seorang Zayan Smith. Albert kelabakan kala melihat map yang dibawa Santos. Map itu adalah surat pernyataan kematian anak Sonya 33 tahun silam. Santos pasti mendapatkan surat keterangan itu dari rumah sakit. Ya, setelah warisannya dibekukan oleh Sonya, Santos langsung pergi ke rumah Albert dan Sonya yang dulu, sebelum mereka pindah ke mansion. Ia ingin mencari berkas-berkas penting milik Sonya, berharap Sonya menyimpannya di rumah lamanya. Namun saat dia menggeledah ruang kerja Albert, ia menemukan hal yang tak terduga, yaitu surat kematian anak Sonya yang selama ini Albert sembunyikan. Zidane yang sedari tadi memperhatikan Albert dan Santos akhirnya maju kala melihat Santos tersenyum dan Albert tertekan. Ia menerjang tubuh Santos dan menghajarnya secara membabi buta, sedangkan Albert hanya bisa melongo. Ini pertama kalinya ia melihat sisi lain dari Zidane. Santos mencoba mendorong Zidane dan melawannya, namun tentu saja tenaganya kalah besar dari Zidane. Ia mengutuk dirinya karena dia tak membawa anak buahnya. "Lepaskan aku, anak haram!" teriak Santos saat Zidane menarik bajunya dan menyeretnya keluar. Zidane menghempaskan tubuh Santos ke tanah dengan keras. Saat bersamaan itu pula, mobil yang ditumpangi Sonya pun datang. Saat turun dari mobil, Sonya menjerit heran saat melihat Zidane sedang menginjak dada Santos dan Albert berdiri di belakang mereka. "Zidane!" teriak Sonya saat melihat putranya menginjak dada Santos. Terlihat jelas Zidane menginjaknya dengan penuh tenaga karena Santos terlihat terpekik dan kesakitan. Zidane mendongak melihat Sonya. Saat Zidane lengah, Santos menyingkirkan kaki Zidane dari dadanya dan dengan cepat bangkit. Setelah berdiri, Santos berusaha menetralkan nafasnya. "Sonya, apa kau tahu?" Seketika tubuh Zayan dan Albert menegang.